Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Ya silakan ya, tanya di luar tema ndak popo ya. Yang penting weton Jumat Wage ya. Ya. Jika kita dikirimi ilmu hitam, lalu kita berspiritual dan ibadah dan tirakat, puasa, zikir, wirid, istiqomah, gimana reaksi dukun sama pelaku yang nyuruh, Pak? Ya ngapain kita ngurusi dukun dan pelaku? Semakin Anda ngurusi reaksinya, maka Anda semakin tidak akan bisa sembuh. Karena apa? Anda akan terkontaminasi yang namanya kebencian, terkontaminasi yang namanya dendam, sehingga totalitas Anda ketika menjalankan amalan tadi, ya, laku tadi, tidak akan bisa sempurna. Rumusnya itu catat. Ya. Jadi kalau Anda mikir reaksi nih gitu ya, nggak masuk logika gitu loh ya. Kalau kita berspiritual punya pelindung gaib, tolong dibalas ya Pak, biar tambah semangat. Semangat apa nih? Ya, kalau Anda katakanlah mikir reaksi nih, berarti Anda ini lebih jahat daripada yang melakukan sihir. Loh ya. Karena apa? Anda akan mencari terus ilmu ya, di atas langit ada langit. Misalkan ilmu hitam, skornya 100, Anda akan cari ilmu putih yang skornya 150. Ya, oh enggak ada reaksinya, Anda cari skornya yang 200 gitu. Wis enggak ada habisnya. Ya. Jadi teman-teman Jumat Wage, ketika kita terkena serangan ilmu hitam, ini tak sambil ya teman-teman ya. Tak sambil download Windows 11 sama Office 2021 ya. Jadi ketika kita ini katakanlah terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, lihatlah dari sisi ya, dari sisi ketuhanan. Kenapa Tuhan itu mengizinkan orang lain nyihir Anda? Berarti kelakuan Anda itu busuk gitu. Nah itulah yang diperbaiki. Lah kalau Anda mikir no dukune, mikir no pelaku nih jelas siji, tapi dukune iso salusin, bahkan iso 100 ya. Terus Anda mau cari tahu reaksinya ya, reaksi dukun 1 bagaimana, dukun 2 bagaimana, wah ya kesel lah gitu ya. Yang perlu Anda lakukan adalah ketika Anda terkena sihir teluh santet, ya apa caranya Anda bisa waras kembali seperti sedia kala, rezeki lancar seperti sedia kala, pikiran tenang ya, pokoknya jiwa Anda ini kembali seperti semula gitu. Baru Anda akan memiliki akses energi positif. Loh, mbok pikir istiqomah itu penak ta ya? Ndak penak ya teman-teman. Istiqomah itu enggak penak. Loh ya. Mbok pikir puasa itu penak ta? Ndak penak. Wirid itu penak, ndak penak gitu. Kok sih mikir reaksi ini gitu ya. Mikir ya apa carane Anda bisa istiqomah. Mikir ya apa carane Anda bisa konsisten ya. Konsisten ibadah, konsisten tirakate. Ya, ketika Anda sembuh, maka karma akan menimpa orang yang menyakiti Anda. Wes ngono tok ae, wis gak usah dipikir panjang lebar. Ya, berpikir bahwasanya diri Anda sedang negatif. Ya, kalau masih Anda sakit-sakitan, kalau masih ekonomi Anda mencret ya, kalau masih Anda katakanlah kena masalah apa sial di dalam kehidupan Anda, berarti energi Anda itu negatif tok. Lah itulah yang kita perbaiki. Ya, melalui pendekatan spiritual, ibadah sing kenceng, poso sing kenceng, wirid sing kenceng, dilakukan secara konsisten, terus menerus tanpa henti. Sampai kapan? Ya sampai Anda sembuh. Nggak usah mikir reaksi nih, reaksinya tambah nggak karu-karuan. Kalau Anda mikir reaksi nih, maka Anda akan muncul yang namanya emosi kebencian, laku yang didasarkan oleh kebencian dan dendam. Ujung-ujungnya Anda akan menjadi dukun lebih jahat ya. Loh ya teman-teman, itu akan muncul nanti ya, kotam-kotam dari amalan istiqomah dan keilmuan Anda muncul. Ya keweden dasi Anda nanti loh ya.
diajangi ombo, ya apa iku tak sikat ya tak sepai sampai mungker. Wah, pasti seperti itu. Nah, saya ngomong seperti ini wis tak alami gitu, teman-teman. Tapi kalau Anda mikir ya, pokoknya ya apa caranya aku ini iso waras, itu akan cepet. Karma itu akan cepat tanpa mengotori tangan Anda, ya, tanpa mengotori pikiran Anda, tanpa nambah dosa. Ya, jadi yang harus Anda pikirkan adalah ya apa caranya aku iso waras. Ya apa caranya aku iso berbuat baik setiap hari. Ya, yang menyakiti saya biarkan saja. Yang melukai saya biarkan saja dengan karmanya gitu. Loh iya teman-teman. Semakin Anda emosi, semakin Anda sakit hati, maka dendam, kebencian itu akan semakin tinggi. Dendam, kebencian itu akan semakin tinggi, akan semakin sulit. Ya. Anda tidak akan sembuh-sembuh. Tambah parah ya. Loh ya. Tapi kalau Anda bisa melepaskan, itu Anda akan cepat sembuh. Cepat mendapatkan energi positif. Ya. Ibaratnya itu pikiran Anda, tindakan Anda, perasaan Anda itu tidak Anda bawa kepada hal yang negatif, tapi Anda bawa kepada hal yang positif. Sehingga membangkitkan energi positif di dalam diri Anda, menggeser energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Anda terkena sihir, teluh, santet, ilmu hitam, itu tidak 1 bulan. Misalkan ya, orang itu kirim 1 bulan, terus dia itu Anda langsung hancur, itu enggak. Sihir teluh santet itu sudah bertahun-tahun di dalam tubuh Anda. Anda aja nggak kerosok. Dan dukunnya enggak 1. Ya, mungkin lebih dari 1 lusin. Nah itu loh. Ibarat ya, dukun 1 enggak masuk, enggak ngefek kepada Anda. Dukun 2 enggak ngefek. Dukun ke-10 ngefek. Ya, maka dukun ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampai 9 yang kirim makhluk halus ke dalam tubuh Anda masuk semua. Karena sudah ada jalan, pintu masuk. Ya, jadi fokus di sana saja, fokus pembersihan diri. Nah, ketika Anda fokus pembersihan diri, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Ya, Anda tidak akan disibukkan dengan dendam, kebencian. Ya. Malah itu caranya akan semakin cepat. Ya. Lalu ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.